Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan ormas yang bergabung di Majelis Ormas Islam, yang saya hormati Ketua DKM, yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati seluruh hadirin hadirat, baik yang offline maupun yang online di Zoom ataupun di YouTube. Puji syukur alhamdulillah pada malam ini kita diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun kalender Masehi 2023 ini untuk bisa bersilaturahim sekaligus memanfaatkan momentum akhir tahun menuju liburan memasuki tahun baru 2024 ini dengan kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat. Karena waktu yang sangat singkat, sebagaimana diamanahkan kepada saya seperti yang baik ini, bagaimana kita memahami dan memposisikan kepemimpinan umat dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Bapak Ibu sekalian, kita yakin sebagai generasi bangsa ini mewarisi sebuah hasil perjuangan panjang dari para pejuang, dari para pendahulu kita, para alim ulama sekaligus para negarawan dalam merumuskan Indonesia, yang di dalamnya tentu saja tercakup tentang konsep bernegara dan konsep kepemimpinannya. Umat Islam sebagai mayoritas negeri ini tentu sangat mewarnai tentang nilai-nilai kehidupan berbangsa bernegara, termasuk tentang sistem kepemimpinan. Karena itu kita yakin apa yang dirumuskan oleh para ulama Islam, para negarawan kita ketika membentuk negara Indonesia ini, pasti ia diambil dan diselaraskan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber tentu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah, termasuk dalam hal bentuk negara dan kepemimpinan. Itu adalah nilai-nilainya diambil daripada nilai-nilai ajaran Islam. Umpamanya kalau kita lihat bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu sejak bab pertama, pasal pertama ayat ke-1 sampai ke-3 itu menggambarkan prinsip-prinsip bernegara dan kedaulatan kepemimpinan yang nilainya diambil dari Islam. Dikatakan di ayat pertamanya bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maka sebagai konsekuensinya negara republik kedaulatan itu tangan rakyat. Maka sebetulnya yang memimpin itu rakyat, tetapi kedaulatannya dimandatkan kepada para wakilnya yang dipilih, yang diatur mekanismenya oleh undang-undang, salah satunya melalui pemilu itu. Oleh sebab itu, ikhwas sekalian, kalau kita berbicara kepemimpinan umat dalam konteks negara Indonesia, itu nilai-nilainya diambil daripada kepemimpinan Islam. Bahwa pemimpin itu pada dasarnya adalah khadimul ummah, pelayan umat. Ia harus melaksanakan, mengimplementasikan mandat dan amanah dari umat. Maka kualitas pemimpin itulah cerminan daripada kualitas umat. Oleh sebab itu relevan sekali apa yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar itu dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Umpamanya dalam surah Al-An'am ayat 129 Allah firmankan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan pemimpin bagi orang-orang yang zalim dan orang zalim lagi disebabkan perbuatan mereka. Artinya apa? Artinya kualitas pemimpin cerminan daripada kualitas yang memilihnya. Karena rakyat yang memilihnya, maka berarti pemimpin cermin daripada kualitas rakyat itu. Oleh sebab itu, para jamaah yang dirahmati Allah, menciptakan kepemimpinan umat, kepemimpinan umat dalam konteks negara itu adalah mengkualitaskan umat. Nah, siapa yang mengkualitaskan umat adalah para ulama. Maka para ulama adalah yang menyiapkan kader-kader pemimpin umat itu ke depan. Maka apabila kaderisasi gagal dengan membina umat,
otomatis sampai kapanpun kita tidak akan melahirkan calon-calon pemimpin yang mencerminkan kualitas umat itu. Maka kenapa dalam tafsir ayat itu kemudian dikemukakan beberapa pandangan para ulama, terkadang dinisbatkan menjadi hadis Nabi walaupun para ahli hadis mengkritik kesahihannya. Di mana dikatakan kama takunu yuwalla alaikum. Jadi sebagaimana kondisi kalian itulah kalian akan dipimpin. Maka artinya kalau kita ingin mendapat pemimpin yang amanah, amanahkanlah umat kita, rakyat. Kalau kita ingin pemimpin yang hebat, hebatkanlah kualitas umat kita. Maka siapa yang menghebatkan kualitas umat? Siapa yang mencerdaskan umat? Siapa yang mengamanahkan umat? Itulah para ulama. Maka ada kepemimpinan formal, itulah kepemimpinan struktural negara, ada kepemimpinan non formal. Maka para ulama adalah para pemimpin spiritual, pemimpin akhlak, pemimpin umat, menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Kalau kita gagal menyiapkan umat sebagai kekuatan yang akan menyiapkan pemimpin bangsa, maka kita gagal pula menerima kepemimpinan. Oleh sebab itu, maka forum-forum seperti ini dalam rangka mencerdaskan umat, mengkualitaskan umat menjadi suatu keharusan. Tidak mungkin kita akan memiliki pemimpin yang berkualitas kalau kita tidak menyiapkan umat yang berkualitas. Dan karena itulah antara kepemimpinan formal para umaro dengan kepemimpinan spiritual, moral para ulama tidak bisa dipisahkan. Maka Imam Ghazali mengatakan dua kelompok manusia apabila kedua-duanya beres, baik, maka baiklah manusia. Dan apabila buruk, kedua-duanya buruklah manusia. Siapa dua kelompok itu? Adalah al-ulama wal umaro, ulama dan umaro. Maka marilah ikhwas sekalian kita manfaatkan momentum menjelang pemilu itu, bagaimana kita mencerdaskan umat kita di dalam memilih sehingga melahirkan para pemimpin negara juga yang berkualitas, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Semoga Allah Taala memberikan taufik hidayah bagi semuanya, diberikan kita para pemimpin yang terbaik di antara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.